Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Informan, kembali lagi bersama saya Edi Aprianto di channel Ladang Informasi. Oke baiklah, seperti biasanya saya akan memberikan informasi yang menarik hari ini, yaitu apabila seorang oknum anggota TNI melakukan pelanggaran lalu lintas, itu apakah polisi yang bertugas bisa menilangnya? Penasaran kan jawabannya? Simak terus ya. Oke baiklah sob, sebelum kita lanjut ke topik pembahasannya, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik dari channel Ladang Informasi. Nah oke baiklah, seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap pengguna jalan yang menggunakan lalu lintas umum itu wajib untuk patuh dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum. Jadi apabila ada pengguna jalan siapapun dia yang melanggar aturan tersebut, maka akan ditindak dan dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, berkaitan tentang oknum anggota TNI yang melakukan pelanggaran lalu lintas, saya akan jelaskan lebih lanjut tentang aturan dan penindakan hukum yang akan dilakukan kepada oknum anggota TNI tersebut, apa yang akan terjadi dengannya, dan siapa yang akan menindaknya apabila dia melakukan tindakan melanggar lalu lintas tersebut. Nah, ketentuan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI itu adalah penindaknya itu adalah polisi militer atau PM. Nah, merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer yang menyatakan bahwa dalam hukum acara pidana militer yang bertindak selaku penyidik adalah atasan yang berhak menghukum atau yang bisa disebut ankum, PM atau polisi militer, dan auditor. Adapun peradilan militer tersebut merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Dalam menegakkan disiplin dan tata tertib dalam lingkungan TNI, kaidah dan normanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukuman disiplin militer. Nah, berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 yang tadi, jenis pelanggaran hukum disiplin militer terdiri dari: yang pertama adalah A. Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer. Dan yang kedua atau yang B, yaitu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Nah, yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya itu meliputi A. Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan. Yang B, perkara sederhana dan mudah di pembuktiannya. Yang C, tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan atau kepentingan umum. Dan yang terakhir, yang D, tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 hari. Itu artinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum anggota TNI itu juga merupakan tindak pidana yang masuk kategori peraturan di atas dan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum disiplin militer. Nah, menurut Undang-Undang 25 tahun 2014 tersebut juga menyatakan bahwa yang wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin militer diberikan kepada ankumnya atau atasan hukumnya, yaitu atasan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada bawahan yang berada di bawah komandonya. Jadi berdasarkan undang-undang yang telah saya sebutkan tadi sob, bahwa sudah jelas sekali bahwasanya apabila ada oknum anggota TNI yang melanggar aturan lalu lintas, itu yang berhak untuk menghukumnya adalah ankumnya. Jadi pihak kepolisian sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penilangan atau penindakan terhadap oknum anggota TNI tersebut. Nah, oleh sebab itu seringkali mungkin masyarakat ataupun kita sendiri melihat
bahwasanya jika ada oknum anggota TNI yang melakukan pelanggaran lalu lintas, itu pihak kepolisian itu terkesan seperti membiarkan saja dan tidak memberikan penindakan apa-apa. Nah, tentunya untuk masyarakat awam seperti kita, tentunya kita tidak tahu dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan tadi, bahwasanya seorang anggota TNI itu yang mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan untuk hukumannya adalah Ankumnya, sementara pihak kepolisian sama sekali tidak mempunyai wewenang tersebut. Nah, masalah pembiaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau yang bertugas saat itu adalah polisi lalu lintas, itu adalah salah satu jalan agar untuk menjaga ketertiban umum dan menghindari konflik antara institusi TNI dan Polri. Nah, jadi penindakan paling tegas yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian lalu lintas itu hanyalah memberikan teguran, hanya sebatas teguran, dan mereka tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penilangan terhadap oknum anggota TNI yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut. Nah, secara konsepnya seperti yang kita ketahui bahwa seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI itu memiliki tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi, dan para anggota TNI memiliki doktrin agar tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Hal tersebut seharusnya dapat sangat meminimalisir anggota TNI untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, apalagi pelanggaran lalu lintas. Nah, sama seperti anggota TNI yang melanggar lalu lintas tersebut, anggota polisi yang melanggar aturan lalu lintas juga itu tidak dapat ditindak oleh anggota polisi yang sedang bertugas tersebut. Nah, karena apa? Karena sama prosesnya, bahwasanya anggota polisi itu yang berhak menindaknya adalah atasan tidak langsung, ataupun dari satuan propos. Nah, jadi sama saja jika anggota TNI melakukan pelanggaran lalu lintas, maka yang berhak menindaknya adalah atasan hukumnya yang berada di bawah komando anggota TNI yang melanggar tersebut. Sementara untuk polisi begitupun juga. Jadi apabila anggota polisi melanggar lalu lintas, jadi polisi yang bertugas itu tidak berhak untuk menilangnya. Akan tetapi yang menindaknya nanti adalah atasan hukumnya ataupun satuan provos. Nah, oleh sebab itu seringkali kita melihat razia-razia di jalan itu untuk memperkuat kewenangan penindakan, maka seringkali dilakukan razia gabungan antara polisi militer, provos, serta polisi lalu lintas yang bertugas. Nah, apabila sudah ada razia seperti ini, sudah pasti itu sasaran utamanya adalah anggota TNI. Nah, jadi biasanya masyarakat sipil akan diabaikan dalam razia tersebut. Kecuali masyarakat sipil tersebut melakukan pelanggaran yang besar ya. Kalau pelanggaran yang kecil saya rasa maka akan dibiarkan lewat begitu saja, karena sudah jelas bahwa razia gabungan atau operasi gabungan ini sasaran utamanya adalah anggota TNI yang melakukan ketidakdisiplinan atau pelanggaran hukum militer. Nah, oke sob, jadi begitulah kesimpulannya. Apabila anggota TNI melakukan pelanggaran lalu lintas, maka polisi sama sekali tidak memiliki wewenang untuk melakukan penilangan. Nah, jadi sekianlah info yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ikuti terus info-info menarik dari channel Ledang Informasi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.